Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Perkenalkan, saya Mutiara Agustin. Bersama saya ada rekan-rekan saya yaitu Kayla, Rina, Sinta, dan Tantri. Kami dengan bangga memperkenalkan bisnis hantaran kami yang bernama Kisah Kita. Setiap perjalanan cipta dan kebersamaan memiliki cerita unik. Kisah Kita hadir untuk menjadi bagian dari momen spesial tersebut, menghadirkan hantaran yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga penuh makna dan nilai emosional. Kami percaya bahwa hantaran bukan sekedar hadiah, melainkan simbol harapan, kebahagiaan, dan ikatan yang erat. Dalam presentasi ini, kami akan membahas konsep bisnis, strategi pemasaran, serta potensi pertumbuhan dan lain-lain dari kisah kita di dunia hantaran. Kami berharap ide bisnis ini dapat menjadi inspirasi dan sekaligus menjadi peluang yang menjanjikan. Latar belakang ini akan menjelaskan alasan kami memilih bisnis hantaran sebagai peluang bisnis, serta bagaimana kisah kita hadir sebagai solusi untuk kebutuhan pelanggan. Ide ini berawal dari kecintaan untuk membuat suatu hal yang bisa dibuat tanpa harus dibeli dan membuat barang yang disukai tanpa harus mengeluarkan uang yang berlebih. Kami menyadari bahwa dalam seni itu bukan hanya tentang harga jual, akan tetapi tentang penghargaan. Membuat sesuatu yang bermakna dan berbeda yang menjadi daya jual perusahaan. Hantaran ini menjadi suatu pelengkap yang sangat mencolok keberadaannya, yang bahkan ketika kita mengadakan acara pernikahan, hantaranlah yang menjadi fokus perbincangan tetangga. Disinilah muncul ide bagaimana hantaran tersebut bisa menarik walaupun isinya standar. Dengan menghadirkan kisah kita sebagai perusahaan jasa sewa dan jasa hias, menyediakan keluhan-keluhan dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Demikianlah presentasi proposal bisnis kisah kita. Dengan konsep yang matang, strategi pemasaran yang kuat, dan perencanaan keuangan yang jelas, kami optimis bisnis ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Kami berharap ide ini dapat menginspirasi dan memberikan peluang bisnis yang menjanjikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Ada profil perusahaan, filosofi merek. Kata kisah kita menceritakan perjalanan cinta dua insan yang mengikat janji dengan satu langkah terakhir. Pembuktian seorang laki-laki membawa keluarga beserta hantaran menuju kediaman wanitalah yang menjadi satu titik pasti. Lalu ada visi. Kisah kita menjadi perusahaan jasa terbaik di Bandung tahun 2026. Dan misinya yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan mewujudkan hantaran pernikahan impian. Yang kedua, bekerja sama dengan wedding organizer di Bandung. Dan yang ketiga, membangun relasi dengan banyak orang. Lalu ada harga jual produk. Pada produk buket, ada bunga polos yang dijual dengan harga Rp35.000. Lalu ada makanan per 10 pieces kecil dengan harga Rp35.000. Lalu ada buket uang per 10 lembar dengan harga Rp35.000. Lalu ada buket barang besar dengan harga Rp40.000. Lalu ada buket barang kecil dengan harga jasa Rp25.000. Dan yang kedua ada hampers. Yang pertama ada satu box kecil dengan harga Rp15.000 dan satu box besar dengan harga jasa Rp25.000. Dan yang selanjutnya ada hantaran. Hantaran dibagi dua, menjadi hantaran estetik frame dan juga hantaran gold frame. Yang dimana harga jasa estetik frame ini satu box itu kisaran Rp30.000 dan untuk 10 box dihargakan dengan Rp290.000 dan 20 box jasanya atau harganya itu Rp570.000. Lalu ada hantaran golden frame yang dimana satu box itu dihargakan dengan Rp45.000 dan 10 box itu dihargakan jasanya dengan Rp430.000. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan pasar, di mana ada target pasar. Yang pertama ada demografi. Pada target pasar ini,
usianya kisaran 18 tahun sampai dengan 35 tahun, pasar utama untuk hadiah dan perayaan. Yang kedua, 25 tahun sampai 45 tahun, pasar utama untuk kebutuhan acara formal seperti hantaran pernikahan. Lalu pada jenis kelaminnya, mayoritas pada perempuan sebagai penerima hadiah atau pembeli, sedangkan laki-laki mayoritas hanya sebagai pembeli saja. Dan pekerjaan seorang konsumen tersebut ada yang mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha, atau orang-orang yang berkebutuhan hadiah untuk acara spesialnya. Dan lokasinya di daerah dengan banyak acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan perayaan. Yang kedua ada psikografi. Poin pertamanya, menyukai estetika dan personalisa dalam produk. Yang kedua, menghargai kemudahan dalam penyediaan jasa, one-stop solution untuk kebutuhan hantaran. Dan yang ketiga, membutuhkan solusi cepat, praktis, namun tetap elegan. Yang ketiga, kebiasaan konsumen. Pada poin pertama, kebiasaan konsumen ini adalah aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mencari inspirasi hadiah di acara spesial. Dan poin yang kedua, cenderung melakukan pembelian berbasis rekomendasi atau tren online. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Poin pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatannya praktis, murah. Di sini kami menawarkan harga jasa satuan dan harga jasa paket. Lalu desain elegan dan kekinian dalam servis kita juga memberikan berbagai pilihan tema yang akan disesuaikan nanti sesuai dengan permintaan pelanggan atau bisa disebut request. Yang selanjutnya bekerja sama dengan perusahaan wedding organizer, dan yang terakhir mempunyai link pemasaran yang luas. Lalu yang poin yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada startup hantaran ini adalah modal pengembangan usaha masih kurang. Dan poin yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang dari startup ini adalah peluang permintaan pasar selalu ada. Lalu yang kedua, sosial media membantu pemasaran dengan cepat. Yang ketiga, masih sedikit jasa sewa dan jasa hias serupa di Kabupaten Bandung. Dan yang terakhir, mempunyai relasi teman-teman yang belum menikah. Dan poin yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman pada startup ini adalah harga supplier bahan baku akan semakin tinggi dikarenakan kenaikan BBM. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, bekerja sama dengan wedding organizer. Bekerja sama dengan wedding organizer di Bandung untuk memasukkan paket sewa dan hias hantaran. Ini menjadi salah satu peluang yang kami akan coba. Yang kedua, memasang iklan di Instagram. Berbicara digitalisasi, sekarang banyak kemudahan yang dapat kita pergunakan dengan baik. Salah satunya, fitur iklan di Instagram, baik dengan jasa endorse, memasang iklan di akun publik, ataupun memakai fitur Instagram. Dengan ini, kami bisa menjangkau lebih luas pasar kita dengan target pasar yang sesuai dengan produk kita. Yang terakhir yaitu membuat konten di Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Short dengan menggunakan hashtag. Tidak dipungkiri lagi, soal media tersebut menjadi salah satu strategi pemasaran yang tepat. Selain gratis, kita juga dapat berekspresi secara bebas. Dan yang terakhir yaitu membuat konten di Instagram Reel, TikTok, dan YouTube Short dengan menggunakan hashtag. Tidak dipungkiri lagi, soal media tersebut menjadi salah satu strategi pemasaran yang tepat. Selain gratis, kita juga dapat berekspresi secara bebas. Strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan dalam bisnis. Strategi ini dibagi menjadi dua strategi, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek bertujuan untuk mendapatkan hasil cepat dan menjaga kestabilan bisnis dalam jangka waktu 1-3 tahun untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar melalui pemasaran digital, inovasi produk dan layanan, menjalin kemitraan strategis, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan strategis jangka panjang hanya berfokus pada pertumbuhan yang lebih stabil dalam 1
strategi jangka panjang. Strategi ini berfokus pada pertumbuhan yang lebih stabil dalam 5-10 tahun ke depan untuk diversifikasi produk atau layanan, ekspansi ke pasar tradisional, pengembangan sumber daya manusia atau SDM, dan yang terakhir penerapan model bisnis berkelanjutan. Selanjutnya, pengelolaan skala bisnis dari tahap awal hingga mapan. Tahap awal, startup. Validasi ide bisnis, menentukan target pasar, fokus pada pemasaran dan brand awareness. Yang selanjutnya ada tahap pengembangan, yaitu meningkatkan skala produksi atau layanan, mengoptimalkan efisiensi operasional, membangun tim yang solid. Tahap selanjutnya tahap ekspansi, membuka cabang atau memperluas jangkauan pasar, mengadopsi teknologi untuk otomisasi dan efisiensi, yang terakhir meningkatkan daya saing dengan inovasi dan diferensiasi. Tahap yang terakhir yaitu tahap mapan. Fokus pada berkelanjutan bisnis, diverifikasi produk, layanan untuk memperkuat posisi di industri, investasi dan riset dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu membangun budaya perusahaan yang kuat. Keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam perusahaan kisah kita, untuk produk sewa hantaran, keberlanjutan jangka panjang sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis tersebut tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mendukung dampak positif pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada beberapa faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, faktor ekonomi. Ada permintaan pasar, biaya operasional dan efisiensi, fluktuasi ekonomi, akses ke modal dan pembiayaan, dan persaingan pasar. Yang kedua ada faktor sosial, yaitu ada preferensi konsumen, tren pengantin dan tradisi budaya, kesadaran sosial dan pengaruh media, dan terakhir ada perubahan pola konsumsi. Tiga, ada faktor lingkungan, yaitu dampak lingkungan dari produk hantaran, pengelolaan limbah, tren ramah lingkungan dan etika bisnis, perubahan iklim dan dampaknya, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selanjutnya ada strategi. Strategi ini digunakan untuk memastikan bahwa keputusan bisnis mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu pertama, pengintegrasian keberlanjutan dalam visi dan misi perusahaan. Kedua, evaluasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiga, pemilihan pemasok yang bertanggung jawab. 4. Inovasi produk dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Kelima, pengelolaan limbah. 5. Pengelolaan limbah sumber daya alam. 6. Penetapan harga yang adil dan transparan. 7. Keterlibatan dan pendidikan pemangku kepentingan. 8. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik. 9. Diversifikasi produk untuk menjaga keberlanjutan ekonomi. Dan ke-10, 9. Diversifikasi produk untuk menjaga keberlanjutan ekonomi. 10. Menggunakan pembiayaan hijau atau modal ventura berkelanjutan. Selanjutnya ada studi kasus. Ada dua studi kasus, yaitu Box Hantaranku dan Viraqueen Gallery. Yang pertama, Box Hantaranku. Tantangan yang dihadapi oleh bisnis ini yaitu modal awal yang terbatas, pemasaran yang terbatas, 3. Persaingan dengan produk yang serupa, dan 4. Manajemen waktu yang sulit. Strategi yang digunakan yaitu belajar otodidak, inovasi produk dengan sistem sewa, 3. Pemasaran digital, dan 4. Diversifikasi produk. Pelajaran yang dapat diambil yaitu pertama, memulai bisnis dari hobi bisa menjadikan bisnis yang sukses. 4. Pelajaran yang dapat diambil yaitu memulai dari hobi bisa menjadi bisnis yang sukses. 2. Pemasaran digital dapat meningkatkan jangkauan pasar. 3. Diversifikasi produk membantu meningkatkan pendapatan. Yang kedua ada Viraqueen Gallery. Tantangan yang dihadapi yaitu tidak memiliki kemampuan dalam bidang ini, kesulitan mendapatkan bahan baku yang berkualitas, kesulitan mencari sumber daya manusia yang tepat, dan dampak pandemi ekonomi. Selanjutnya, strategi yang digunakan.
yaitu belajar otodidak, menjalin hubungan dengan supplier yang terpercaya, menambah tenaga kerja secara bertahap. 4. Memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, keberanian memulai bisnis meski tanpa pengalaman. Kedua, menghadapi tantangan dengan mental pantang menyerah. 3. Pentingnya inovasi dalam bisnis. Dan keempat, memanfaatkan digital marketing untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada kebutuhan pendanaan dan proyeksi keuangan. Yang pertama ada modal usaha dengan total 5.238.000. Kemudian ada biaya produksi dengan total 510.000 per bulan dan 2.640.000 per tahun. Yang ketiga ada pemasukan dengan total 1.400.000 per bulan dan 16.800.000 per tahun. Selanjutnya ada laba. Jika diperkirakan, laba yang akan didapat oleh perusahaan jika dikumulatifkan antara pemasukan dikurangi pengeluaran, maka didapatkan 828.000 per bulan dan 8.536.000 per tahun. Selanjutnya ada biaya depresiasi. Jika kita totalkan dari peralatan-peralatan produksi berikut, maka didapat total sejumlah 748.000. Yang kelima ada biaya depresiasi. Jika kita totalkan dari peralatan produksi berdasarkan harga, umur, dan nilai sisa, maka depresiasi per tahunnya diperoleh sejumlah 748.000. Yang terakhir ada pengeluaran, yaitu biaya depresiasi ditambah biaya produksi 63.000 ditambah 510.000, maka total biaya tersebut ialah 573.000. Total biaya operasional ditambah total biaya aset 573.000 ditambah 5.238.000, maka total modal usaha sebesar 5.811.000. Selanjutnya ada tahapan mengajukan pendanaan Venture Capital. Venture Capital is Ventures. Kami memilih Venture Capital is Ventures karena menurut kami Venture Capital ini sangat cocok dengan kami yang memiliki penjualan melalui digital marketing seperti pada e-commerce atau media sosial lainnya. Proses yang harus diikuti dalam pengajuan pendanaan. Yang pertama ada persiapan awal, yaitu validasi ide bisnis, tentukan model bisnis, dan buat tim yang solid. Yang kedua ada menyusun rencana bisnis dan pitch deck. Yang ketiga mencari tahu tentang Isventures. Yang keempat menghubungi Isventure. Yang kelima presentasi kepada tim Isventure. Yang keenam ada proses due diligence, yaitu pemeriksaan yang menyeluruh dan dokumentasi yang dilakukan oleh Isventure jika mereka tertarik. Yang ketujuh ada negosiasi dan term sheet. Yang kedelapan penutupan investasi. Kesembilan menggunakan dana dan melaporkan kepada investor. Yang kesepuluh atau terakhir bangun hubungan untuk jangka panjang. Selanjutnya ada strategi networking. Strategi networking yang akan kami lakukan ialah yang pertama, membangun identitas dan branding. Kami percaya dengan identitas yang kuat dan branding yang bagus, maka akan semakin memperbagus juga citra perusahaan kami. Yang kedua, pengembangan jaringan komunitas. Dengan mengembangkan jaringan komunitas, maka akan semakin terbuka juga peluang-peluang untuk perusahaan kami. Yang ketiga, kemitraan strategis. Dengan membuka kemitraan di lokasi yang strategis. Yang keempat, optimalisasi digital marketing untuk memperluas jaringan, yaitu dengan membuat e-commerce di berbagai aplikasi atau di berbagai platform media sosial. Yang kelima, partisipasi dalam event dan pameran. Yang keenam, pelayanan pelanggan dan program loyalitas. Yang ketujuh, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini. Dicukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.